Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 mata kuliah Kemuhammadiyahan 3. Kami ingin presentasikan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Kami terdiri dari dua kelompok ya, yaitu saya sendiri Yusuf Effendi dan Muhammad Rafi'i. Oke, kita langsung masuk ke pengertian dikotomisme ilmu di dalam Islam. Secara harfiah, dikotomi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dikotomi, artinya membedakan dan mempertentangkan dua hal yang berbeda. Dalam bahasa Inggrisnya, dikotomi digunakan sebagai serapan dalam bahasa Indonesia, menjadi dikotomi, yang artinya harfiahnya dalam KBBI yaitu pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Dikotomi ilmu adalah sikap yang membagi atau membedakan ilmu secara teliti dan jelas menjadi dua bentuk atau dua jenis yang dianggap saling bertentangan serta sulit untuk diintegralkan. Secara umum, timbul istilah ilmu umum non-agama dan ilmu agama, ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu hitam dan ilmu putih, ilmu eksak dan ilmu non-eksak, dan lain-lain. Bahkan ada pembagian yang sangat ekstrim dalam pembagian ilmu pengetahuan dengan istilah seperti ilmu akhirat dan ilmu dunia, ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Oke, sekarang kita masuk ke konsepnya, konsep Islam tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi Islam mengandung sebuah konsep yang holistik mengenai pengetahuan. Di dalam konsep ini tidak terdapat pemisahan pengetahuan dengan nilai-nilai. Al-Quran menekankan agar umat Islam menjadi ilmu pengetahuan dan meneliti alam semesta ini. Dan bagi orang yang menuntut ilmu, pengetahuan diberi derajat yang tinggi. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa tidaklah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dari ketegasan makna ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ternyata Islam tidak pernah mengkodikotomikan ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu hal yang harus dipahami sebagai sesuatu yang totalitas dan integral. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya dikotomi ilmu. Oke, faktor yang pertama yaitu faktor perkembangan pembidangan ilmu itu sendiri yang bergerak demikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang disiplin ilmu, bahkan anak cabangnya. Faktor yang kedua, faktor historis ya perkembangan umat Islam ketika mengalami masa stagnan atau kemunduran sejak abad pertengahan, tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi, yang pengaruhnya bahkan masih terasa sampai kini, atau meminjam istilah asra, hal ini disebabkan karena kesalahan sejarah, historical accident. Yang ketiga, itu faktor internal, kelembagaan pendidikan Islam yang kurang mampu melakukan upaya pembenahan dan pembaruan akibat kompleks problematika ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya yang dihadapi umat dan negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sehingga dalam lembaga pendidikan Islam tidak dapat dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Oke, ada dampak dikotomi ilmu pengetahuan. Ada empirisme dan kolonisme Barat atas dunia Islam dan Nation. Akibat kerusakan yang ditimbulkan orang-orang non-muslim di abad 6 dan 7 Hijriah atau abad ke-12 dan 13 Masehi, serbuan tentara Tartar dari timur dan pasukan salib dari barat, para pemimpin muslim kehilangan akal dan mereka mengambil sikap konservatif dan menjaga identitas dan milik mereka yang paling berharga, yaitu Islam, dengan melarang segala bentuk inovasi dan mengemukakan ketaatan fanatik serta harfiah kepada syariah. Saat itu mereka meninggalkan sumber utama kreativitas, yakni ijtihad. Penjajahan barat atas dunia muslim menyebabkan umat Islam tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, tidak mudah bagi umat Islam untuk menolak upaya-upaya yang dilakukan barat, terutama injeksi budaya dan peradaban modern barat.
Pemisahan antara pemikiran dan aksi kalangan umat Islam. Oke, ada pemisahan antara pemikiran dan aksi di kalangan umat Islam. Al-Faruqi mengungkapkan bahwa pendikotomian merupakan simbol jatuhnya umat Islam karena sesungguhnya setiap aspek harus dapat mengungkapkan relevansi Islam dalam ketiga sumber tauhid. Pertama, kesatuan pengetahuan, kedua, kesatuan hidup, dan ketiga, kesatuan sejarah. Dikotomi keilmuan sebagai penyebab kemunduran berkepanjangan umat Islam sudah berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-17 yang dikenal sebagai abad stagnasi pemikiran Islam. Dikotomi ini lanjutannya berdampak negatif terhadap kemajuan Islam. Oke, kita masuk ke pembagian ilmu di dalam Islam. Pertama, ada ilmu syar'i, adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah serta berkaitan langsung dengan pengamalan syariat Islam. Yang kedua, ada ilmu ghairu syar'i, yaitu ilmu yang berhadapan dan berkaitan dengannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, suatu kali mengungkapkan dengan kata ilmu dunia, sebagaimana ucapannya, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Juga di dalam doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu maafkan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya Muhammad Rafi. Prinsip-prinsip Islam dalam perkembangan iptek. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagai yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Akidah Islam dijadikan landasan iptek bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Jika menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, agronomi, dan seterusnya harus didasarkan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Syariah Islam standar pemanfaatan iptek. Syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Kesimpulan, dikotomi Islam adalah sikap yang membagi atau membedakan ilmu secara teliti dan jelas menjadi dua bentuk atau dua jenis yang dianggap saling bertentangan serta sulit untuk diintegralkan. Tegasan makna ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa yang ternyata Islam tidak pernah mengigotomikan ilmu pengetahuan dan agama. Di dalam Islam, ilmu bisa mencakup seluruh pengetahuan baik yang diupayakan maupun yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, termasuk juga apakah yang disebut di dalam Islam ilmu dohururi atau ilmu nadhuri. Mendikotomikan ilmu secara serampangan juga keliru dari sisi sumber atau dasar pengambilan ilmu di dalam Islam terbagi dua, ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisyahab. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat saudara Muhammad Rafi'i ya yang sudah menjelaskan, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Oke, sekian dari kami ya, sampai sini dulu presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.